Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilrita Syangaraini dari kelas B Ekonomi Pembangunan dengan NIM 20090650019. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, yang mana saya akan menjelaskan poin pertama analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara sedang berkembang, uraikan karakteristik dan permasalahan apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang. Nah, untuk masalah yang sering dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah disparitas pada distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Nah, tak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah ini terus-menerus ada akan semakin memperburuk keadaan dan tak jarang akan menimbulkan konsekuensi yang buruk terhadap kondisi sosial dan politik. Untuk masalah kesenjangan itu sendiri dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, tapi juga sering dihadapi oleh negara maju. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, maka semakin sulit untuk mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit, mengingat GDP dan GNP yang dipunyai oleh negara maju relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal di suatu negara, melainkan juga sudah menjadi permasalahan secara internasional. Untuk poin kedua, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Nah, jelaskan indikator apa saja yang dimaksud dan indikator tersebut yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Untuk indikator itu sendiri dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak positif atau tidak ada 3 jenis. 3 indikator itu adalah pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran lebih kecil dibanding jumlah tenaga kerjanya, serta menurunnya tingkat kemiskinan yang ada di suatu negara. Nah, ketika indikator-indikator tersebut ditemukan dalam sebuah negara atau dalam suatu negara, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang bergerak ke arah yang lebih positif. Untuk mengelompokkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, maka kita memakai indikator pendapatan per kapita menurut buku yang sama. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata tiap orang dalam satu tahun. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Poin ketiga, di dalam teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal model 2 sektor neoklasik dan neoklasikal. Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasi di negara sedang berkembang. Teori neoklasik itu memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini mempercayai bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Di samping itu, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Implementasinya, agregat fungsi produksi merupakan kunci dari model pertumbuhan neoklasik. Dalam perekonomian yang tidak ada pertumbuhan teknologi, pendapatan dapat ditentukan dari besarnya modal dan tenaga kerja. Berdasarkan variabel dalam fungsi produksi ini, ada 2 model pertumbuhan, yaitu model pertumbuhan tanpa perkembangan teknologi serta model pertumbuhan dengan perkembangan teknologi.
Poin keempat yaitu menjelaskan perbedaan modal pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harold Domar dan Soloswan serta implikasi terhadap negara berkembang. Untuk kedua model dari teori tersebut atau perbedaan dari kedua teori dan model tersebut, teori dan model pertumbuhan Harold Domar dikembangkan oleh Sir Roy F. Harrod dan F.C. Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori Keynes dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Nah, Harold Domar mencoba untuk menganalisis syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dan mantap atau steady growth. Sedangkan teori dan model pertumbuhan ekonomi Soloswan sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi yang memberikan analisis statis bagaimana keterkaitan antara akumulasi modal, pertumbuhan populasi penduduk, dan perkembangan teknologi serta pengaruh ketiganya terhadap tingkat produksi output. Model ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa perekonomian pada suatu negara bisa tumbuh lebih pesat daripada pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain. Untuk poin kelima, dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia. Untuk teori yang paling populer dan dikembangkan di Indonesia yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat itu bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi bisa dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa barang faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah serta kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang, di samping itu tenaga kerja bertambah akibatnya perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Poin terakhir yaitu pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an sampai 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Perbedaan pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan di tahun 1970-an sampai 1980-an ini terletak pada setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir. Negara-negara di dunia mengalami kehancuran yang begitu luar biasa, di mana dari itu pada tahun 1943 di Washington, Amerika Serikat, dibentuk suatu badan dengan tugas pokoknya untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa yang pernah diduduki oleh pasukan Jerman. Badan itu disebut UNRWA, di mana tugasnya meringankan penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah-daerah bekas penduduk Jerman. Bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, bibit untuk pertanian, ternak, mesin-mesin, alat-alat perindustrian, serta alat-alat perhubungan dan rumah-rumah sakit. Sedangkan pemikiran ekonomi pembangunan yang ada di tahun 1970-an sampai 1940-an itu lebih menonjol ke komoditas, minyak bumi dan gas alam atau migas. Surplus penerimaan migas membuat kantong pemerintah itu tebal. Pembangunan berjalan cukup masif. Listrik dan jalan beraspal mulai masuk ke berbagai pelosok negeri. Nah, sekian dari saya. Maka dari itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.